Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberi kita nikmat hidup. Buktinya sekarang kita masih hidup. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari minaz-zulumati ilan nur. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terus sebarkan channel ini, channel Jamal MK, channel kita. Semoga bermanfaat, bagikan kepada teman-teman, semoga menjadi amal jariah bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersolawat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang terdapat di surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah Ta'ala sudah menyuruh kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan yaitu, buat apa kita berselawat kepada Nabi? Untuk awak berselawat ke Nabi. Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Nabi itu akhlaknya mulia. Nabi itu kekasih Allah. Nabi itu tidak berdosa. Lantas mengapa kita berselawat kepada Nabi? Tak lain dan tak bukan adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Nabi telah berjuang, bersusah payah, bercucuran darah, air mata dan keringat untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita sebagai umatnya sudah selayaknya kita memberikan cinta kita kepada Nabi. Kalau kita baca sejarah di dalam kitab Tarikh Nurul Yakin, bahwasanya perjuangan Nabi itu sedih kita, menangis kita. Yang dilawannya yaitu, maksud dilawannya itu memperbaiki. Yang diperbaikinya yaitu akhlak jahiliyah. Jahiliyahnya itu kenapa? Dikatakan dia jahiliyah bukan berarti bodoh secara total gitu. Dulu orang sudah bisa bikin rumah, sudah bisa bikin pakaian. Bukan jahiliyah itu. Tetapi jahiliyah di sini yaitunya jahiliyah di soal tentang agama. Persoalan agama orang dahulu itu sangat jahiliyah. Orang dahulu tentang norma-norma agama itu tidak tentu, dia tidak tahu dia mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal. Mereka tidak tahu, mereka libas saja semua. Zina merajalela, perbudakan merajalela, semuanya merajalela. Perempuan dulu tidak ada harga dirinya. Perempuan kalau nampak diperkosa, dizina, ada yang dikubur hidup-hidup. Laki-laki dijadikan budak. Siapa baga nyonan dia teh. Orang yang di bawah kok diperintah hese. Nak do se harago dirinya de inyo dah. Nyunyo se na baga surang. Baga orang tak mama dia tak aneh. Seperti itu dulu keadaan. Lalu Rasulullah diutus oleh Allah memperbaiki akhlak manusia itu. Sehingga dengan perjuangan Rasulullah itu kita dapat merasakan manisnya Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Jadi bukti cinta wak kabake Nabi, makanya wak disuruh bersolawat. Lantas apa untungnya bagi kita? Tentu jadi pertanyaan juga. Awak bersolawat kabake Nabi. Tuntuangnya di awak apa gitu? Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan memberi 10 kebaikan, menaikkan 10 derajat dan menghapus 10 dosa. Bahkan di hadis riwayat Tabrani di kitab Mu'jam Al-Kabir wal Awsat dijelaskan sanadnya dari Ibnu Abbas. Dijelaskan bahwasanya
siapa yang membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu, maka Allah akan menyuruh 70 malaikat untuk mencatat amal kebaikannya atas membaca selawat itu, dicatat selama 1000 tahun. Tidak lama deh waktu. Siapa yang membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu, maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat sebanyak 70 malaikat untuk mencatat amal kebaikannya selama 1000 tahun. Jadi selawatnya jazallahu anna sayyidana Muhammadam ma huwa ahluhu. Siapa yang membaca itu, Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk mencatat amal kebaikan. Dan versi sholawat itu beraneka ragam. Bukti cinta kita kepada Nabi itu banyak kita lakukan. Selain mengerjakan sunnah-sunnahnya, kita juga bersolawat. Waktu saya belajar di Pondok Pesantren Nurul Yakin, guru saya juga menjelaskan tentang ada satu buah sholawat bisa kita amalkan, bisa kita jadi bahan dakwah, gitu kan? Bisa kita wiridkan kepada jamaah. Bunyinya seperti ini. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami di kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Itu selawatnya. Jadi disertakan dengan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Siti Fatimah. Semoga kita juga dibangkitkan oleh Allah beserta sahabat-sahabat Nabi. Jadi kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah, berselawat itu diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi dan juga sebagai amal saleh bagi kita. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, menjadi amalan sehari-hari bagi kita. Jangan lupa kita berselawat kepada Nabi, karena sesungguhnya Islam yang kita rasakan sekarang itu berkat dari perjuangan Nabi. Terima kasih, selamat mengamalkan, bermanfaatlah bagi kita hendaknya. Silahkan bagikan, subscribe channel Jamal MK, semoga menjadi ladang amal yang akan kita petik nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Jamaluddin MK, Tuan Bustan Mandaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.